Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sufianawati. Saya guru SDN Margo Mulyo II, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Ngawi. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi modul 1.4 Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya, pendidikan tidak bersikap statis tetapi dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Salah satu bentuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan pendidikan adalah terbangunnya budaya positif di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, sebagai guru harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberi motivasi, dan mendorong siswa untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak 1. Mandiri 2. Reflektif 3. Inovatif 4. Kolaboratif 5. Berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak 1. Menjadi pemimpin pembelajaran 2. Menjadi coach bagi guru lain 3. Mendorong kolaborasi 4. Mewujudkan kepemimpinan murid 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, maka perlu adanya visi. Untuk mewujudkan visi, perlu kerjasama dari semua warga sekolah dan dimulai dari diri sendiri sehingga perlu pendekatan atau paradigma yang disebut pendekatan inquiry apresiatif yang memetakan kekuatan yang dimiliki tahapan bakja. Adapun tahapan bakja sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Budaya positif. Budaya sekolah merupakan nilai positif dan dianggap sebagai praktik yang baik oleh semua warga sekolah dan memerlukan implementasi yang konsisten dan positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimulai dari merancang kesepakatan kelas bersama murid, menerapkan disiplin positif, bukan hukuman, dan mewujudkan visi bersama. Sehingga dengan budaya positif sekolah, lingkungan aman dan nyaman membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif
yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Posisi kontrol guru adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman monitor atau pemantau, dan manajer. Seorang pendidik adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang atau diterima. 3. Penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. 4. Kebebasan atau pilihan. 5. Kesenangan atau merasa senang. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal dan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Atau kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. 2. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Hal yang menarik di luar dugaan saya. 1. Setiap anak adalah unik dengan berbagai keberagamannya. 2. Setiap tindakan anak memiliki alasan. 3. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. 4. Setiap kesalahan memerlukan penanganan yang tepat, bukan hukuman yang dijatuhkan. 5. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Saya berusaha selalu mencoba memposisikan diri saya berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup sekelas maupun sekolah Anda? Dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya positif, sehingga saya memerlukan suatu pendekatan yang khusus dalam mensosialisasikan hal ini dengan teman sejawat.
Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri saya sebagai manajer, guru memberikan kesempatan pada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan setiap solusi permasalahannya. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, menuju posisi kontrol seorang manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi saya sebagai posisi kontrol manajer. Dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Biasanya, ketika saya sudah berhasil meminta murid untuk mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Pertanyaan yang ketujuh adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah dan juga terpenuhi sarana sekolah yang memadai. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan sekali agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.